Rinjaria, mahasiswa program PPG Prajabatan dari Universitas Katolik Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan belajar abad 21. Pembahasan ini akan difokuskan pada 3 poin utama, yaitu tantangan pendidikan abad 21, lingkungan belajar abad 21 yang ideal, dan terakhir solusi atau inisiatif nyata untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ini agar dapat menuju lingkungan belajar abad 21 yang ideal. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Ada banyak outlet berita yang membahas mengenai situasi pendidikan kita di Indonesia saat ini, terutama sejak pandemi yang memaksa para pemangku kebijakan untuk memikirkan kembali keadaan pendidikan di abad modern ini. Secara tiba-tiba, kita dipaksa harus mengubah gaya pendidikan secara drastis untuk beradaptasi secara cepat dengan keadaan. Untungnya, teknologi di abad 21 ini sudah sangat mendukung, walaupun tetap saja menghadapi kesulitan dalam pengaplikasiannya di dunia nyata. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang telah saya himpun dari berbagai sumber, berikut beberapa tantangan pendidikan Indonesia abad 21 yang saya highlight. Yang pertama, sejak pandemi dan setelah kita melewati masa-masa pandemi tersebut, disadari bahwa kita sangat kekurangan peralatan teknologi. Padahal, teknologi merupakan bagian integral untuk akses ketetaran kompetensi yang lebih tinggi, yang sering diacu sebagai keterampilan abad ke-21 yang juga diperlukan agar menjadi produktif dalam masyarakat pada saat ini. Yang kedua yaitu keterbatasan jumlah guru di daerah dan guru yang terampil atau berkompetensi, serta kesejahteraan guru yang masih rendah. Kebanyakan guru yang terampil adanya di kota atau daerah yang tidak terpencil. Jadi, guru di sini harus bisa menangani semua masalah yang terjadi di dalam pendidikan. Selanjutnya, situasi tadi menunjukkan betapa tidak meratanya pendidikan di Indonesia, ditambah lagi biayanya yang mahal. Selain itu, penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah umum terkendala sekolah yang tidak ramah difabel. Misalnya, tidak ada jalan khusus difabel, pintu kurang representatif bagi difabel. Belum lagi masalah buku-buku pelajaran yang tidak dikemas dalam huruf Braille. Yang terakhir adalah mutu pendidikan yang masih rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah atau di daerah sampai daerah terpencil sana. Lalu sebenarnya bagaimana sih lingkungan belajar abad 21 yang ideal? Yang pertama yaitu yang dapat memanfaatkan teknologi. Secara ideal, lingkungan belajar abad 21 dapat memanfaatkan berbagai jenis media, mulai dari teks, visual atau gambar, audio, atau gabungan dari ketiganya berbentuk video. Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan praktik-praktik pembelajaran yang baik. Pemanfaatan ini menciptakan komunitas pembelajaran profesional yang memungkinkan pendidikan berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan terintegrasi dengan praktik di kelas-kelas dengan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Pembelajaran peserta didik juga menjadi lebih relevan dan dekat dengan dunia nyata. Kemudian, banyaknya inovasi-inovasi pembelajaran. Menurut Rahayu dan kawan-kawan, tahun 2022 ada berbagai inovasi pembelajaran abad 21 yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia. Salah satunya yaitu penerapan model blended learning yang sangat sesuai untuk menghadapi tantangan di Indonesia dalam abad ke-21 dan menyiapkan lingkungan belajar untuk tercapainya kompetensi abad ini. Selain itu, guru-guru abad 21 merupakan guru-guru digital. Guru digital adalah guru yang dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Lalu, siswanya juga harus digital. Maksudnya adalah siswa ini memiliki dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Menurut Winarti tahun 2018, keterampilan itu yaitu keterampilan multitasking, multimedia, dan online networking.
Peserta didik abad 21 memiliki karakter-karakter yang dapat berpikir kreatif, kritis, problem solving, secara mental kuat dalam pengendalian diri terutama di dunia cyber, dan tentu saja adaptif dan fleksibel dengan dunia digital. Jadi, apa saja inisiatif nyata yang telah dilakukan ataupun solusi untuk membentuk lingkungan belajar abad 21 yang ideal? Menurut Iswanto tahun 2016, lingkungan pendidikan modern merupakan lingkungan pembelajaran yang memperkuat teknologi. Agar berhasil membentuk lingkungan pembelajaran yang memperkuat teknologi, kita membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Apa saja itu? Yang pertama yaitu bantuan pendidikan. Salah satu inisiatif yang sudah dilakukan yaitu program belajar dari rumah yang disiarkan melalui TVRI untuk solusi bagi daerah yang belum sepenuhnya bisa melakukan e-learning yang membutuhkan fasilitas internet. Hal ini dilakukan pada saat pandemi terjadi. Tentunya, karena pandemi telah berakhir, maka program ini sudah tidak dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pengadaan peralatan digital dan bantuan dana untuk memperluas integrasi teknologi dalam pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu pelatihan penggunaan teknologi untuk guru. Di bagian sebelumnya, disebutkan bahwa lingkungan belajar yang ideal memiliki guru digital. Pelatihan ini dapat membantu guru-guru menjadi guru digital. Menurut Tamin, Ubadah, dan Masyuri, tahun 2022, salah satu cara mengatasi tantangan pendidikan Indonesia adalah melalui pembekalan dan perluasan pengetahuan para guru tentang karakteristik tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi dalam abad 21. Berbekal pengetahuan dan pemahaman seperti itu, diharapkan para guru dapat beradaptasi dengan baik. Menurut Tari Horan tahun 2019, untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di zaman informasi ini, menuntut guru untuk memiliki keterampilan teknologi yang dibutuhkan agar dapat memanfaatkan kekuatan komputer dan teknologi yang terkait untuk pengajaran yang efektif. Guru digital adalah guru yang dapat memanfaatkan teknologi. Selain dalam pembelajaran, mereka juga dapat membuat komunitas online untuk berbagi ide dan sumber belajar yang terhubung secara digital. Guru digital juga harus sadar akan masalah dan hukum hak cipta untuk tidak sembarangan menggunakan karya orang lain dan mencari izin ketika ingin menggunakan karya tersebut. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan berpusat kepada kebutuhan, keinginan, dan keaktifan peserta didik. Sudah cukup lama sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang kurang siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bersikap kritis terhadap zamannya. Dalam hal ini, inisiatif nyata yang telah dilakukan adalah dengan penggunaan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka di mana guru menjadi fasilitator dibebaskan untuk merancang pembelajarannya untuk peserta didiknya sesuai dengan keadaan dan latar belakang peserta didiknya. Yang terakhir yaitu mewujudkan peserta didik digital yang memiliki akses ke perangkat digital. Mereka dapat mengakses buku, library online, informasi online secara mandiri maupun terbimbing. Caranya yaitu melalui pembiasaan dan sarana-prasarana yang mendukung. Buatkan akses komunikasi melalui komunitas belajar di seluruh dunia melalui internet agar mereka dapat menambah wawasannya di era global ini. Penyandang disabilitas juga dapat dimudahkan dengan bantuan aksesibilitas di perangkat digital seperti text to speech atau penggunaan buku braille, menjadikan sekolah lebih inklusif lagi dengan bantuan teknologi. Kesimpulannya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, guru, siswa, para pemangku kepentingan untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai kualitas pendidikan yang baik dan meningkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia agar di abad ke-21 ini kita dapat memiliki lingkungan belajar yang mendukung, ideal, berpusat pada peserta didik, dan juga digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.